Bab 881. 6 monster yang tersisa di dalam lubang yang dalam sudah setengah terkubur oleh reruntuhan. Namun, sebagian besar gelombang kejut tidak mencapai tanah. Di tepi bidang penglihatannya, Ye Xinglan adalah satu-satunya yang bisa melihat bola cahaya perak tiba-tiba meledak dan terbang di saat-saat terakhir sebelum ledakan berakhir. Bola cahaya lenyap tanpa bekas. Itu sudah berakhir. Tampaknya ini benar-benar akhir dari segalanya. Ledakan yang menakutkan akhirnya berakhir. Ye Xinglan menyapu bumi di sampingnya. Dia adalah orang pertama yang melompat. Dia kemudian menarik semua orang keluar dari gundukan. Suara tangisan terdengar saat Su Xiaoyan tidak bisa lagi menahan kesedihan dalam dirinya. Dia menangis. Dan Yue Zhengyu dengan cepat menariknya ke pelukannya. Ekspresi Ye Xinglan sangat suram saat dia menurunkan suaranya dan berkata, "Sekarang bukan saatnya untuk menangis. Kami tidak punya hak. Pavilion Master membayar dengan nyawanya dan memberi kami kesempatan untuk hidup. Tang Wulin memblokir serangan amunisi jiwa tetap dengan tubuhnya. Kita harus hidup terus untuk Shrek. Kami sudah menjadi benih terakhir. Kami adalah Shrek Seven Monsters. Kita harus memikul beban berat pembalasan Shrek. Ikutlah bersamaku." Saat dia mengatakan ini, dia berbalik dan berlari cepat ke dinding jurang yang dalam. Yuanen Yehui menggendong Yali dan mengikuti di belakangnya. Xie menggertakkan giginya dan mengikuti di sebelahnya. Wajah gemuk Su Lizhi sedikit terpelintir, dan bibirnya mengerut rapat. Su Xiaoyan menyeka air matanya. Mengikuti Yue Zhengyu. Dia mengikuti di belakang semua orang. Mereka tidak bisa menyerah pada kesedihan. Mereka tidak punya hak untuk bersedih. Ketika mereka dihadapkan dengan bencana besar, prioritas tertinggi mereka adalah untuk hidup, untuk diri mereka sendiri, untuk Akademi Shrek, dan untuk Sekte Tang. Tidak mungkin Ye Xinglan bisa setenang itu. Bagaimana mungkin dia tidak kesakitan? Namun, nasib Tang Wulin tidak diketahui setelah dia menyelamatkan teman-temannya. Dia tidak ditemukan, dan dia tidak bisa membiarkan pengorbanannya sia-sia. Dia harus membawa teman-temannya keluar dari tempat ini. Pertama, mereka harus bertahan hidup, karena hanya dengan itulah mereka memiliki kesempatan. Pelatihan di Pulau Iblis memberi mereka tekad yang lebih kuat daripada orang kebanyakan. Itulah alasan mereka tidak hancur di bawah rasa sakit yang menghancurkan. Selama mereka hidup, Shrek masih akan memiliki benihnya. Dan pada gilirannya, kemungkinan kebangkitan, kerang. Cangkir kristal jatuh ke lantai dan hancur berkeping-keping. Pembicara pucat saat darah mengering dari wajahnya. Shrek City benar-benar dilenyapkan oleh 2 amunisi Soul tetap peringkat God Killer. Akademi Shrek benar-benar dimusnahkan. Tubuhnya bergetar tak terkendali. Karena dia memegang jabatan tinggi. Dia seharusnya tetap sangat tenang. Namun, bagaimana dia bisa tetap tenang saat ini? Dia tahu benar apa arti kehancuran kota Shrek. Meskipun dia ingin sepenuhnya mengendalikan kota Shrek, dia tidak pernah mempertimbangkan untuk menghancurkan akademi terbaik di benua yang memiliki warisan 20.000 tahun. Meskipun akademi Shrek netral, itu pasti melindungi benua. Itu benar-benar pilar utama benua Douluo. Selain itu, akademi Shrek memiliki lulusan di seluruh dunia. Jika akademi dihancurkan oleh 2 pembunuh dewa, yang seharusnya dijaga ketat oleh Kongres, tidak mungkin mereka bisa mengabaikan tanggung jawab. Tidak hanya karir resminya akan berakhir, tetapi juga seluruh Kongres Federal, bahkan mungkin seluruh benua, akan berada dalam kekacauan. Selidiki pembunuh ganja sekarang. Pergi. Pembicara berhasil menenangkan dirinya sendiri ketika dia menyampaikan serangkaian pesanan. Bahkan jika dia tahu bahwa semua ini tidak akan membantu. Kehancuran kota Shrek akan memberi tekanan paling besar di seluruh daratan tepat di pundaknya. Mengapa? Katakan kenapa. Mata Phoenix Surgawi Douluo Leng Yaosu memerah. Tangannya yang anggun menghantam keras ke meja konsol di depannya. Meja konsol yang sangat tahan lama, yang terbuat dari berbagai paduan, langsung berubah menjadi bubuk halus. Seorang pria paruh baya berdiri di belakang meja konsol. Dia besar, tinggi, dan memiliki wajah yang tampan. Dia memiliki jembatan hidung yang tinggi dan mata yang sedikit kecil. Aura mengesankan yang kuat terpancar darinya. Alisnya berkerut saat dia menatap Leng Yaozu dengan mata merahnya.
Yaozu, tenang. Kejadian ini benar-benar terlalu mendadak. Saya juga bingung mengenai bagaimana itu terjadi. Kita harus menunggu sampai penyelidikan selesai. Qiangu Dongfeng, apakah kamu membawa saya untuk anak berusia 3 tahun? Apakah Anda pikir saya tidak tahu orang seperti apa Anda? Bahkan jika Roh Kudus Cult memiliki metode yang kuat, itu tidak mungkin bagi mereka untuk mendapatkan pembunuh dewa dengan mudah. Bagaimana mereka bisa mengangkut amunisi jiwa tetap ke kota Shrek? Bagaimana semua ini bisa terjadi tanpa dukungan Anda dari balik layar? Apakah ini kamu? Apakah kamu? Saat dia mengatakan ini, Leng Yaozu mengangkat tangannya dan menunjuk ke guru pagoda roh. Dia menggerakkan jarinya pada kekuatan besar generasi ini. Qiangu Dongfeng, yang sama-sama terkenal sebagai Atlas Douluo. Saat dia melolong dengan marah, ekspresi Qiangu Dongfeng berubah muram. Suyao, kau wakil guru pagoda rohku. Bagaimana Anda bisa mendukung orang luar dan bukan orang Anda sendiri? Selain itu, bagaimana ini bisa ada hubungannya dengan saya? Apakah Anda lupa bahwa pendiri kami, Spirit Ice Douluo Huo Yuhao adalah anggota Shrek Seven Monsters generasinya? Kami tidak memiliki pertengkaran dengan Shrek Academy. Mengapa kita akan melukai mereka? Selain itu, apakah Anda pikir saya memiliki kendali penuh atas semua yang ada di sini? Ketika dia mengatakan ini, nadanya menjadi sedikit lebih lembut. Suyao, kejadian ini terjadi terlalu tiba-tiba. Saya juga dalam perbaikan yang mengerikan dan total kerugian. Siapa yang mengira bahwa Roh Kudus akan berani untuk melakukan hal semacam itu? Untuk melangkah lebih jauh dengan secara langsung menyerang Akademi Shrek dan markas Tangsek. Apakah Anda berpikir bahwa penguatan Roh Kudus akan bermanfaat bagi kita? Aku hanya bisa menjadi rubah yang sedih atas kematian kelinci. Hal yang harus kita cenderung sekarang adalah untuk memulihkan orang mati dan membantu yang terluka. Sambil mencari jejak Roh Kudus pemujaan. Dan berjuang melawan mereka dengan sekuat tenaga. Saya tahu bahwa kematian Yun Ming adalah pukulan berat bagi Anda. Saya sangat menyesal untuk itu. Tetapi kita harus menangani insiden ini dengan tenang. Tenang. Bagaimana aku bisa tenang? Napas Leng Yaozu jelas-jelas kasar. Qiangu Dongfeng, jika aku pernah menemukan bahwa Anda ada hubungannya dengan ini, saya akan melawan Anda dengan semua yang saya miliki. Bahkan jika itu yang terakhir hal yang saya lakukan. Setelah dia mengatakan ini, Leng Yaozu berbalik dan pergi. Meninggalkan Master Pagoda Roh berwajah muram. Qiangu Dongfeng tampak pahit saat dia menyaksikan Leng Yaozu pergi. Tentu saja, dia tahu mengapa dia curiga padanya. Dia telah mengejar Leng Yaozu selama bertahun-tahun. Tetapi Leng Yaozu tidak pernah menyerah pada Yun Ming itu. Bahkan ketika Yun Ming menikah dengan Roh Kudus Douluo Yali, dia masih tidak melupakannya. Dia tidak pernah menikah setelah bertahun-tahun. Selama ini, Pagoda Roh dan Akademi Shrek telah tumbuh terpisah. Sebagian alasannya adalah hubungan yang rumit antara anggota mereka. Master Pagoda. Sebuah pintu samping terbuka. Seorang pria parubaya yang terlihat rata-rata tetapi sangat kurus berjalan cepat ke sisi Qiangu Dongfeng. Apa situasinya? Akademi Shrek hancur total. Tidak ada yang selamat. Dikatakan bahwa Shrek Seven Monsters saat ini juga berada di dalam akademi. Yun Ming telah kehilangan status semi-dewa pada saat terakhir dan mendapatkan kekuatan saleh sementara yang ia gunakan untuk meniadakan sebagian besar kekuatan destruktif dari dua pembunuh dewa dan menyelamatkan setengah populasi kota Shrek. Namun, sebagai pusat ledakan, tidak ada yang selamat di Akademi Shrek dan markas Tangsek. Mereka bahkan menembakkan amunisi jiwa tetap peringkat 9 ke arah Akademi Shrek sebagai sapuan terakhir. Tetapi kultus Roh Kudus juga menderita kerugian besar kali ini. Untuk mengaktifkan dua pembunuh dewa, mereka telah mengorbankan hampir 20 Master Roh Jahat Jiwa Douluo peringkat. Dan ratusan Master Jiwa Jahat Menengah peringkat. Serangan Yun Ming sebelum kematiannya juga telah menghancurkan World Destroyer School mereka. Selain dari guru pemujaan Roh Kudus yang melarikan diri, total 8 judul Douluo dari pemujaan Roh Kudus terbunuh. Dapat dikatakan bahwa mereka terluka di otot atau tulang mereka. Qiangu Dongfeng menyipitkan matanya sedikit. Anehnya, dia menunjukkan ekspresi puas. Sangat bagus. Seperti yang diharapkan, Yun Ming tidak mengecewakan saya.
Meskipun Roh Kudus pemujaan telah bersembunyi selama 10.000 tahun, mengumpulkan kekuatan mereka, dan merencanakan melawan Akademi Shrek untuk waktu yang lama, mereka masih membayar mahal pada akhirnya. Penderitaan kerugian di kedua sisi adalah hasil terbaik dari situasi ini. Anda dapat pergi dan mengikuti rencana awal. Aturlah tim ahli dari pagoda dan cari sisa-sisa sekte Roh Kudus. Setelah ditemukan, bunuh mereka tanpa syarat. Sekarang saatnya bagi kita untuk dengan jelas menampilkan bendera stand kita. Penghancuran total Akademi Shrek tak pelak akan menyebabkan pembubaran Kongres di bawah tekanan rakyat. Kita harus mengambil kesempatan ini untuk memperjuangkan lebih banyak kursi di Kongres. Master Pagoda itu cerdas. Kita bisa membunuh banyak burung dengan satu batu. Kekaguman tertentu ditampilkan di mata pria paruh baya itu. Qiangu Dongfeng menatapnya dengan dingin. Apa maksudmu, membunuh banyak burung dengan satu batu? Kami tidak melakukan apapun. Saya tidak melihat sukacita dalam kehancuran Akademi Shrek. Pria paruh baya itu segera mengerti dan buru-buru mengangguk ketika dia berkata, "Ya, kami juga sangat menyesal atas apa yang terjadi pada Akademi Shrek. Memem, pergi. Saya akan mengirimkan spirit pagoda ingin melingkar setelah ini dan menempatkan semua tuan jiwa jahat pada daftar orang yang dicari. Saya percaya Anda tahu cara bekerja sama. Ingat, jangan tinggalkan jejak." Pada saat yang sama, suruh seseorang mengawasi keberadaan wakil pagoda master. Jangan biarkan dia menyebabkan masalah. Dimengerti. Pria paruh baya meninggalkan ruangan. Qiangu Dongfeng berjalan ke tempat tidur. Sedikit menyipit. Dia melihat awan yang jauh di luar jendela. Dia sepertinya tenggelam dalam pikirannya. Bab 882. Itu menyakitkan. Rasa sakit yang intens mengejutkan Tang Wulin hingga pingsan. Dia merasa seolah-olah semua persendiannya terkilir. Dengan kualitas tubuhnya, dia jarang merasakan sakit seperti itu selain ketika dia menembus segel Raja Naga Emas. Apakah saya mati? Apakah saya mati? Dia perlahan-lahan tersadar dan mengingat semua yang terjadi sebelum ini. Dia benar-benar berharap itu adalah mimpi. Bahwa semuanya akan lenyap ketika dia membuka matanya. Ya, itu pasti mimpi. Akademi Shrek begitu kuat. Bagaimana bisa dihancurkan? Dengan susah payah, dia membuka matanya. Dia menemukan dengan kaget bahwa visinya bertemu dengan pemandangan hijau. Saat penglihatannya pulih, pendengarannya juga kembali perlahan. Tang Wulin memperhatikan bahwa dia berada di dunia yang penuh dengan obrolan serangga. Ini, hutan. Ada rasa sakit yang hebat di sekujur tubuhnya. Sakit sekali. Apakah aku masih hidup? Dia berkedip dan berjuang untuk menggerakkan tubuhnya. Tetapi dia menyadari bahwa dia tidak bisa melakukan apa-apa. Dia mengambil napas dalam-dalam, lambat. Kemudian dia memusatkan rohnya dan melihat ke dalam dirinya sendiri. Tang Wulin menemukan bahwa pusaran kekuatan jiwanya dan pusaran garis keturunan keduanya sangat lemah. Meridiannya rusak di banyak tempat. Bahkan organ dalamnya pun terlantar. Dengan cedera serius seperti itu, setiap orang biasa akan mati. Namun, dia merasa tubuhnya pulih secara bertahap. Kekuatan garis keturunannya yang berani mengalir di dalam tubuhnya dan mendorong meridian dan organnya kembali ke posisi semula. Mereka terhubung kembali juga. Aku tidak mati. Apakah semuanya nyata? Mengapa saya di hutan? Berbagai pikiran membingungkan masih melekat di benaknya. Namun, Tang Wulin tahu bahwa hal terpenting sekarang adalah pulih sesegera mungkin. Dia hanya bisa mendapatkan jawaban atas pertanyaannya setelah tubuhnya sembuh. Setelah dia sadar kembali, tubuhnya pulih dengan kecepatan yang jauh lebih cepat. Di bawah kendalinya, kekuatan garis keturunannya memindahkan organ-organnya kembali ke posisi semula semudah tangan mengarahkan jari-jari. Selanjutnya, meridiannya dengan cepat diperbaiki. Pada saat yang sama, ia mengaktifkan pusaran kekuatan jiwa di pusat energinya saat ia menyerap energi asal dari dunia luar untuk mengisi kembali tubuhnya. Untungnya, energi asal di sini cukup. Selain itu, ia adalah seorang master jiwa pertempuran sistem tanaman. Di tempat di mana tanaman itu berlimpah, jauh lebih mudah baginya untuk menanam. Waktu berlalu ketika meridian dan organ Tang Wulin disembuhkan sepenuhnya. Rasa sakit berangsur-angsur mereda. Sebagian dari kekuatan jiwanya bahkan berkumpul di dalam pusat energinya.
Ketika akhirnya dia membuka matanya, dia bisa mengamati dunia luar dengan lebih jelas. Hal pertama yang terlihat adalah pohon menjulang yang menjulang ke langit. Dia membalik dan berdiri. Dia beruntung bahwa dia masih memiliki kemampuan pemulihannya. Dia tidak mati bahkan setelah menerima pukulan dari amunisi jiwa yang tetap. Itu adalah keajaiban. Dia tenggelam dalam pikirannya ketika tiba-tiba dia melihat orang lain terbaring di tanah tidak jauh darinya. Orang itu mengenakan blus putih dan rok. Dia berbaring di sana, tak bergerak. Begitu dia melihatnya, Tang Wulin merasakan jantungnya berdetak kencang. Ingatannya akhirnya kembali padanya. Dia ingat orang yang tiba-tiba muncul di pelukannya pada saat-saat terakhir. Dia bergegas ke sisi wanita itu. Dia dengan hati-hati membaliknya. Dia tampak akrab dan memiliki wajah yang cantik. Apakah ini bukan Naer? Satu-satunya perbedaan adalah dia tampak 2 atau 3 tahun lebih tua dari Naer. Itu nyata. Semuanya nyata. Tang Wulin buru-buru merasakan denyut nadinya. Dia masih memiliki denyut nadi meskipun berdenyut lemah. Pakaiannya sobek di banyak tempat memperlihatkan kulitnya yang putih. Namun, Tang Wulin tidak mengganggu dirinya dengan pikiran lain. Dia dengan hati-hati menggendongnya dan dengan hati-hati memberinya kekuatan jiwa metode misterius langit. Meridiannya tampak baik-baik saja. Hanya auranya yang sangat lemah. Tang Wulin hanya menyadari bahwa dia tidak memiliki pakaian di punggungnya ketika dia menggendongnya. Tangannya menyentuh kulitnya yang halus dan halus. Dia benar-benar sadar saat ini. Dia ingat dengan jelas bahwa dia tiba-tiba muncul di pelukannya saat itu. Tepat ketika dia berteriak, "Gu Yue, aku mencintaimu." Dia muncul di pelukannya. Suaranya sangat akrab. Namun, mengapa dia mengatakan bahwa dia adalah Gu Yue? Suara dan auranya sangat akrab. Tetapi dia memiliki penampilan Naer. Untuk sementara waktu, Tang Wulin bingung. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Jelas tidak ada kesalahan. Tang Wulin benar-benar akrab dengan aura yang dimilikinya. Saat itu, ketika Gu Yue sedang belajar dengannya, mereka sering berhubungan. Mereka tumbuh bersama sejak masa kanak-kanak. Melalui bertahun-tahun yang dihabiskan bersama, mereka menjadi teman yang sangat dekat. Dia punya tempat penting di hatinya. Mustahil bagi Tang Wulin untuk menyalahkannya untuk orang lain. Ada aroma samar tentangnya. Wewangian gadisnya menyenangkan hati dan menyegarkan pikiran. Naer, di sisi lain, memiliki aroma krim yang samar. Itu jauh berbeda dari aroma yang dimiliki Gu Yue. Saat ini, wanita muda ini menyerupai Naer yang sudah dewasa. Tetapi dengan aroma Gu Yue. Bagaimana itu? Tiba-tiba, Tang Wulin teringat sesuatu. Dia buru-buru menatap leher wanita muda itu. Dia jelas ingat bahwa ada tanda lahir berbentuk oval di bawah lehernya di tulang selangkah. Sangat pingsan. Jika dia tidak memperhatikan sebelumnya, tidak mungkin baginya untuk memperhatikan. Ada satu. Dia Gu Yue. Sekilas Tang Wulin menemukan tanda lahir. Hal-hal lain mungkin dibuat-buat, tetapi bukan tanda lahir. Namun, apa penjelasan untuk penampilannya? Tang Wulin hati-hati menggosok sisi wajahnya beberapa kali. Dia telah belajar tentang seni penyamaran sebelumnya. Bertentangan dengan harapannya, penampilannya tetap sama. Dia tidak bisa menemukan jejak penyamaran di wajahnya. Juga, Gu Yue saat ini memiliki rambut perak. Dia sedikit membuka salah satu kelopak matanya. Pupilnya berwarna ungu, rambut perak dan mata ungu. Itu jelas karakteristik Naer. Tang Wulin benar-benar tercengang. Apakah itu Gu Yue atau Naer yang telah kembali? Dia akan sangat senang. Namun, wanita muda ini tampaknya merupakan kombinasi dari Gu Yue dan Naer. Itu mengejutkan. Perasaan keseluruhan yang dia berikan lebih seperti Gu Yue. Tapi penampilannya, mungkinkah Gu Yue telah belajar cara menyamarkan dirinya sedemikian rupa sehingga bahkan dia tidak bisa melihat? Itulah satu-satunya penjelasan. Memeluknya dalam pelukannya. Segala macam emosi muncul dalam diri Tang Wulin. Dia tidak pernah berharap bahwa dia akan datang ke sisinya pada saat genting. Juga, dia dengan jelas ingat bahwa dia telah melindunginya dari serangan fatal dengan tubuhnya. Namun, mengapa mereka ada di sini? Di mana tempat ini? Apapun yang terjadi, menyelamatkannya adalah prioritas utamanya saat ini.
Dia dengan hati-hati memasukkan kekuatan jiwanya ke dalam Gu Yue. Namun, tubuh Gu Yue seperti jurang maut. Tidak peduli berapa banyak ia diinfus, kekuatan jiwanya akan lenyap tanpa jejak. Gu Yue tidak menunjukkan respons apapun juga. Tang Wulin tiba-tiba teringat sesuatu. Dia ingat bahwa dia merasakan sensasi dingin di dadanya sebelum Gu Yue muncul. Dia secara naluriah menyentuh dadanya dan secara kebetulan menyentuh kalung yang telah ditinggalkan Gu Yue saat itu. Liontin itu memiliki skala perak. Dia menaikkan skala untuk melihat. Dan dia segera memiliki firasat di dalam hatinya. Mungkinkah skala yang ditinggalkan Gu Yue akan membawanya ke sisinya ketika dia dalam bahaya kematian? Jika itu masalahnya, maka semuanya bisa dijelaskan. Orang di pelukannya pasti Gu Yue. Mengapa kamu harus melalui masalah seperti itu? Tang Wulin memeluk tubuh indah Gu Yue dengan erat. Jika orang di pelukannya tidak memiliki penampilan naer, dia takut bahwa dia tidak akan dapat menahan diri untuk tidak menciumnya. Dia setidaknya akan menunggu sampai wanita itu sadar untuk bertanya tentang keberadaannya. Gu Yue tidak sadar. Setelah memberinya kekuatan jiwa untuk beberapa waktu, Tang Wulin merasa bahwa dia tidak bisa mempertahankan infus. Dia perlu bermeditasi untuk memulihkan kekuatan jiwanya terlebih dahulu. Meskipun Gu Yue masih tidak sadarkan diri, untungnya, auranya cukup stabil. Bab 883. Dia memulihkan kekuatan jiwanya dan memasukkannya ke dalam dirinya. Lalu mengembalikannya sebelum memasukkannya. Proses itu diulangi beberapa kali lagi sebelum Tang Wulin akhirnya merasakan aura Gu Yue menjadi kental. Itu pertanda baik yang menegaskan bahwa pemasukan kekuatan jiwanya efektif. Langit menjadi gelap menandakan bahwa malam telah tiba. Langit berangsur-angsur cerah menandakan fajar hari baru. Tang Wulin sudah memasukkan kekuatan jiwanya ke Gu Yue 7 kali. Dia terus berkultivasi dan meresap tanpa banyak istirahat sehingga dia benar-benar kelelahan. Setelah ke-8 kalinya, Tang Wulin merasakan bahwa aura Gu Yue kembali normal. Tetapi dia belum bangun. Dia kemudian membujuk tubuhnya yang lelah untuk masuk ke kondisi meditasi sekali lagi. Dia mengedarkan kekuatan jiwanya. Setelah memiliki pusaran kekuatan jiwanya, tingkat di mana ia bisa memulihkan kekuatan jiwanya jelas lebih cepat dari sebelumnya. Kekuatan jiwanya dipulihkan 1 jam kemudian. Dan dia tidak merasa lesu. Ketika dia membuka matanya, Tang Wulin melihat sepasang mata besar berwarna ungu yang menatapnya dari dekat. Itu terjadi begitu tiba-tiba sehingga dia terkejut dan hampir kehilangan napas. Untungnya, pusaran kekuatan jiwa di tubuhnya berhasil bereaksi dalam waktu dan menuntun kekuatannya kembali normal lagi. Kamu menakuti saya. Kamu sudah bangun. Tang Wulin terengah-engah beberapa kali sebelum dia berhasil menenangkan diri ketika melihat Gu Yue. Kejutannya segera berubah oleh sukacita. Gu Yue duduk di depannya dengan tubuh bagian atasnya mengenakan pakaiannya. Pakaiannya sobek begitu parah sehingga nyaris tidak memberikan penutup. Tang Wulin membantunya berganti pakaian dengan mata terpejam. Itu benar-benar urusan pribadi di antara mereka. Pakaiannya tergantung longgar pada dirinya karena mereka jelas agak besar untuknya. Gu Yue duduk di depannya saat dia mengedipkan matanya yang besar. Pupil matanya mirip dengan 2 kolam kecil yang mencerminkan senyum Tang Wulin. Gu Yue. Tang Wulin berusaha bertanya. Gu Yue tiba-tiba tersenyum. Dia awalnya sangat cantik. Namun senyumnya membuat Tang Wulin heran. Ayah. Plop. Tang Wulin duduk tegak sebelumnya ketika tubuhnya tiba-tiba terguling ke samping. Dia bergegas duduk dengan cepat saat dia menyaksikan Gu Yue dengan bingung. Apa? Apa yang baru saja kau panggil aku? Gu Yue tampaknya sedikit terkejut dari jatuhnya. Dia mengulurkan tangannya dan menarik lengan bajunya sementara dia memasukkan ibu jarinya yang lain ke mulutnya dan mengisapnya. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Ayah. Mata Tang Wulin berguling ke atas. Dia hampir kehilangan kesadaran. Apa yang terjadi? Gu Yue. Berhenti bercanda. Kamu. Ayah, seru Gu Yue sekali lagi. Suaranya terdengar seolah dia dianiaya. Air mata berkabut di atas sepasang mata ungu indahnya secara instan. Sepertinya dia hampir menangis. Apa? Dia tampaknya tidak berpura-pura. Tang Wulin mengusap alisnya. Jangan menangis. Jangan menangis. Tolong izinkan saya untuk memiliki saat yang tenang dan memikirkan hal ini.
Gu Yue cemberut bibirnya saat melihat Tang Wulin. Tangannya menarik lengan bajunya. Ayah, aku lapar. Akademi Shrek telah binasa. Hati Tang Wulin awalnya dipenuhi dengan kesedihan. Namun dia melupakan kesedihan sesaat ketika dia dipanggil ayah oleh Gu Yue barusan. Yakin, aku akan memberimu makanan, kata Tang Wulin saat dia mencoba menenangkan dirinya dengan susah payah. Dia membawa cincin penyimpanan bersamanya. Sebagai seorang foodie, tidak pernah ada kekurangan makanan di cincin penyimpanannya. Dia mendapatkan jatah kering dan memberikannya ke Gu Yue. Gu Yue melanjutkan makan dalam suap besar. Namun, ekspresinya mencerminkan ketidakpuasannya. Dia bergumam pada dirinya sendiri saat dia makan. Tidak enak, ini tidak enak. Tang Wulin juga merasa tak berdaya. Bagaimana jatah kering bisa terasa enak? Perlahan-lahan dia sadar ketika dia melihat ekspresi Gu Yue yang menjadi lebih jelas dari sebelumnya. Mungkinkah dia menderita amnesia? Jika demikian, mengapa dia memanggilnya ayah? Gu Yue, mengapa Anda memanggil saya sebagai ayah? Tanya Tang Wulin dalam upaya untuk mengumpulkan informasi lebih lanjut. Gu Yue menatapnya dengan bingung. Orang pertama yang kulihat adalah ayahku. Suaranya terdengar kekanak-kanakan dan bahkan sedikit cacat, tetapi tampaknya dia berbicara dengan sangat serius. Orang pertama yang dilihatnya adalah ayahnya. Bukankah ini hukum dunia binatang? Dia memiliki pikiran yang penuh dengan pertanyaan saat dia menghadapi Gu Yue yang memiliki fitur wajah naer. Namun, dia tidak bisa meminta mereka dengan keras, tidak peduli seberapa keras dia berusaha saat ini. Gu Yue menyelesaikan jatah kering. Dia tampak penuh tetapi masih tidak puas. Ayah, ini tidak enak. Saya ingin makan sesuatu yang enak. Yakin. Biarkan saya mencari cara. Tang Wulin berbicara dengan senyum pahit di wajahnya. Gu Yue melingkarkan tangannya di lengannya dalam kegembiraan dan menyandarkan kepalanya ke bahunya. Dia memiliki pandangan ketergantungan seperti ini. Tang Wulin berdiri. Dia akhirnya memiliki energi untuk memperhatikan lingkungannya saat ini. Itu adalah hutan hijau subur yang terasa tanpa batas. Tidak ada tanda-tanda budidaya manusia, sementara flora yang lebih tinggi dari seseorang menutupi sekitarnya. Sumber kehidupan di sini sangat tebal. Tetapi ia merasakan bahaya yang samar-samar. Di mana ini? Jika itu bukan mimpi, maka ia seharusnya diserang oleh amunisi jiwa tetap tingkat tinggi bersama dengan Gu Yue dan berakhir di tempat membingungkan ini setelah bangun tidur. Lupakan saja. Saya akan mengambil langkah demi langkah. Karena itu adalah hutan. Kita harus bisa keluar darinya. Pada titik ini, Tang Wulin menepuk dan memegang tangan Gu Yue saat mereka berjalan lebih jauh ke dalam hutan. Tangan kirinya memegang tangan Gu Yue sementara tangan kanannya memegang tombak naga emas yang ia gunakan untuk membersihkan jalan bagi mereka untuk berjalan. Dia segera menyadari bahwa tombak naga emas tidak diperlukan. Itu aneh karena vegetasi di sekitarnya di hutan besar ini tampaknya dipenuhi dengan perasaan ramah. Rumput dan tanaman merambat tempat dia lewat akan berpisah di tengah dan membuka jalan baginya. Itu berjalan mulus dan menyenangkan. Apa yang sedang terjadi? Meskipun jiwa bela diri saya telah menjadi Kaisar Blue Silver setelah kebangkitan kedua, itu tidak selalu sejelas ini di masa lalu. Mungkinkah itu karena cincin jiwaku yang kelima? Anak alam. Tang Wulin berhenti berjalan dan memfokuskan rohnya untuk merasakan aura alam yang hebat di sekitarnya. Seperti yang diharapkan, dia bisa dengan jelas merasakan perasaan ramah yang dipancarkan dari banyak tanaman. Seolah-olah semua tanaman menyambutnya. Dia pasti akan menghasilkan 2 kali hasil dengan setengah usaha jika dia mengolah di tempat ini. Sayang sekali bahwa Tang Wulin bahkan tidak memiliki niat sedikit pun untuk bercocok tanam saat ini. Dia hanya ingin segera meninggalkan tempat ini. Dia ingin mengamati situasi di Shrek City dan mencari teman-temannya sebelum mencari tahu kondisi Gu Yue untuk menyembuhkannya. Dia merasa lelah secara spiritual dan emosional sekarang karena perubahan peristiwa yang tiba-tiba. Dia menoleh untuk melihat Gu Yue di sisinya. Dia merasa jauh lebih baik dengan kehadirannya karena akan sangat sulit berada di sini sendirian. Ayah. Gu Yue menyadari bahwa Tang Wulin menatapnya sehingga dia tersenyum manis padanya. Tang Wulin berbicara dengan senyum pahit di wajahnya. Bisakah kamu berhenti memanggilku ayah?
Apakah Anda tahu Anda memberi saya merinding dengan memanggil saya itu? Ini benar-benar. Gu Yue cemberut dengan air mata berkilauan di matanya. Dia berbicara seolah-olah dia dianiaya. Ayah, apakah kau meninggalkanku? Saya. Tang Wulin merasa tak berdaya. Tidak, tentu saja. Aku tidak akan meninggalkanmu. Gadis yang baik, lakukan apa yang kau inginkan. Ayah, beri aku pelukan. Gu Yue membentangkan tangannya ke arah Tang Wulin. Tang Wulin terdiam. Gu Yue sudah menerkamnya dengan gembira. Dia menggantung di tubuhnya seperti gurita yang membungkus mangsanya. Kepalanya yang penuh dengan rambut perak panjang berhembus angin dengan tawa yang seperti bel berbunyi di telinga. Tang Wulin hanya bisa menopang bokongnya dengan tangan. Gu Yue masih melompat-lompat di lengannya. Pada saat ini, Tang Wulin kewalahan oleh kontak fisik yang dekat dengan Gu Yue. Namun ia merasa tidak berdaya. Gu Yue melingkarkan tangannya di leher Tang Wulin dan menyandarkan kepalanya ke bahunya. Sekali lagi, dia terlihat seperti ketergantungan. Ketidakberdayaan di hati Tang Wulin berubah menjadi kasih sayang. Dia membelai rambut panjangnya dengan lembut. Dia tidak membiarkannya pergi tetapi mendukungnya dengan satu tangan saat dia berjalan maju. Dia nyaris tidak merasakan berat badan Gu Yue. Bab 884. Tang Wulin tidak pernah menyangka Gu Yue akan sangat bergantung padanya pada saat ini. Ketika dia mencoba melepaskannya dari wanita itu, dia dengan keras kepala menolak. Pada akhirnya, dia beralih dari memeluknya di lengan ke membawanya di punggungnya. Naik mengangkang. Gu Yue terkikik saat dia berjalan lebih jauh ke kedalaman hutan. Saya sangat bersyukur. Tang Wulin memandangi lengan yang tergantung di depan dadanya dan merasa terhibur. Gu Yue menjulurkan kepalanya ke depan dan mencium pipinya. Ayah, aku mencintaimu. Tang Wulin tertegun sejenak. Dia akan berbicara ketika nalurinya menendang dan dia melompat ke udara. Bayangan coklat gelap melintas di bawah kakinya sebelum segera menghilang. Jika dia tetap pada posisi sebelumnya, dia pasti akan dipukul. Siapa di sana? Tang Wulin berteriak keras. Tetapi dia tidak melihat apa-apa dari arah serangan itu. Tang Wulin merengut ketika aura dingin dari es keluar dari tubuhnya. Kaisar Blue Silver merambat keluar dari bawah kakinya seperti segerombolan lebah dan menyebar ke segala arah. Dia berada di hutan. Jadi tempat ini adalah, secara sederhana, medan perang dibuat untuknya. Apa yang terjadi selanjutnya bahkan membuat Tang Wulin heran. Ketika jiwa bela diri Blue Silver Emperor-nya bosan ke tanah, persepsinya segera memancar keluar. Dia telah mencapai kekuatan spiritual spirit abyss dan kemampuannya cukup kuat sehingga dia bisa mencakup area yang melebihi 300 meter. Namun, itu biasanya hanya peta kasar dalam kesadarannya. Sedangkan kali ini, ketika Kaisar Blue Silver-nya menyatu dengan hutan, seolah-olah dia bisa melihat melalui mata Tuhan. Kekuatan spiritualnya dapat merasakan area yang lebih besar dan segala yang ia rasakan diproyeksikan ke dalam benaknya dalam bentuk 3 dimensi yang sejernih kristal. Ada makhluk besar. Besar dengan bulu coklat merah menutupi seluruh tubuhnya di daerah sebelah kiri depan Tang Wulin. Sosok itu melompat dengan kecepatan tinggi sementara posisi Tang Wulin dan Gu Yue tampaknya menjadi pusat lintasannya. Penasaran? Gu Yue menjulurkan kepalanya keluar dari belakang bahu Tang Wulin untuk melihat sekelilingnya. Seharusnya lebih mudah berurusan dengan orang yang masuk kalau saja dia bisa melihat mereka. Yang mengejutkan Tang Wulin, itu adalah monyet api Scarlet. Tapi itu sama sekali berbeda dari apa yang dia harapkan dari seekor monyet. Sejauh Tang Wulin tahu, Scarlet Fire Monkey dianggap sebagai binatang jiwa peringkat rendah. Sebagian besar dari mereka memiliki basis budidaya 10 hingga 100 tahun. Itu dianggap langka untuk melihat monyet api Scarlet 100 tahun. Dan itu adalah seorang pemburu soliter. Tidak ada yang mengesankan tentang hal itu selain kecepatan dan kelincahannya di hutan. Namun monyet api merah ini sangat unik. Ukuran tubuhnya lebih dari 10 kali lebih besar dari monyet api merah biasa. Panjangnya melebihi 7 meter sementara bulunya yang merah kecoklatan memancarkan kilau keemasan saat bergerak. Yang lebih mengejutkan adalah mata ketiga di dahinya. Mata itu memiliki iris keemasan dan murid celah bercahaya dengan cahaya dunia lain saat menatap ke arah Tang Wulin.
Sinar yang dipancarkan dari mata ketiga monyet itu begitu cemerlang sehingga Tang Wulin masih bisa merasakannya meskipun dipisahkan oleh banyak tanaman. Seolah-olah murid celah vertikal itu menatap lurus ke arahnya. Apakah itu varian? Tidak ada keraguan bahwa itu adalah binatang jiwa varian. Di sisi lain, Tang Wulin punya ide tentang lokasi saat ini setelah melihat monyet. Binatang buas sudah menjadi spesies yang terancam punah di Douluo kontinen. Sebelum ini, hanya ada satu tempat yang ia telah hubungi dengan sejumlah besar binatang buas. Itu adalah platform kenaikan roh yang meniru hutan Great Stardow yang dikendalikan oleh Pagoda Roh. Mungkinkah Gu Yue membawanya ke platform roh kenaikan? Ini sepenuhnya mungkin karena tidak sulit bagi Gu Yue untuk membawanya ke tempat ini mengingat posisinya di Pagoda Roh. Apakah ini platform kenaikan roh? The Scarlet Fire Monkey King sudah mengisi ke arah mereka dengan kecepatan penuh sementara Tang Wulin masih tertegun. Sepertinya monyet itu merasakan pengamatan Tang Wulin. Dalam sekejap, ia berlari ke pohon besar dan melambungkan dirinya seperti panah merah berapi. Tang Wulin menyipitkan matanya saat cahaya dingin menyengat di matanya. Dia dihancurkan oleh malapetaka yang menimpa Shrek Academy. Emosi yang ditekan dalam hatinya meledak seperti bom ketika dihadapkan oleh seorang penyerang. Gu Yue, pegang erat-erat, perintah Tang Wulin lembut. Gu Yue buru-buru meletakkan lengannya di lehernya erat-erat saat sepasang kakinya yang panjang melilit pinggangnya. Fluktuasi esensi darah Tang Wulin meluas tiba-tiba saat ia merentangkan kedua lengannya dari samping dan sepasang cakar naga emas terlepas. Setelah dia menyelesaikan 2 pusaran sirkulasi di tubuhnya, Tang Wulin menemukan bahwa jiwa bela diri dan kekuatan garis keturunannya sudah bisa ada secara bersamaan tanpa perlu beralih di antara mereka. Dia akhirnya bisa bertarung dengan jiwa bela diri dan kekuatan garis keturunannya pada saat yang sama. Tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya dari Blue Silver Emperor melonjak keluar dari tanah dan membentuk dinding seperti hutan biru perak untuk memblokir jalur Scarlet Fire Monkey. Raja Monyet Api Merah sangat ganas. Itu merentangkan lengannya dan menabrak pohon anggur Blue Silver Emperor dengan api merah keemasan yang panas menyembur dari seluruh tubuhnya. Bagaimanapun juga, Blue Silver Emperor masih berupa jiwa bela diri tipe tumbuhan. Tabrakan mengetuk tanaman merambat satu demi satu dan tak lama sudah tiba di depan Tang Wulin dengan momentum yang tak terbendung. Itu tidak menerkam ke Tang Wulin segera karena ada sepasang sayap berbulu tambahan di bawah ketiak Scarlet Fire Monkey King sehingga menghambat akselerasinya saat ia berlari maju. Apakah itu menggunakan taktik pertempuran? Mungkinkah binatang buas menjadi sepintar itu? Jeda sesaat tidak diremehkan karena itu cukup untuk membuat lawan sepenuhnya salah lintasan serangannya sementara pada saat yang sama mata ketiga bersinar. Gelombang spiritual yang kuat segera melonjak di atasnya seperti gelombang naik. Itu bukan tabrakan langsung tetapi lebih dari tekanan yang mendorong ke bawah dari segala arah dengan tubuh Tang Wulin sebagai sasarannya. Mengaum. Tang Wulin mengangkat kepalanya dan meraung marah. Kepala naga emas yang sangat besar menutupi seluruh tubuhnya saat dia melepaskan raungan naga emas. Tubuh Scarlet Fire Monkey King menegang di udara untuk sesaat sementara serangan spiritualnya yang kuat ditarik kembali setelah dikejutkan oleh kekuatan spiritual sang naga emas. Namun, itu juga pada saat ini ketika kilat emas meledak dari murid emasnya dan melewati udara yang mengelilinginya sebelum tiba di depan Tang Wulin langsung dengan panas terik. Sementara itu, makhluk itu turun dari langit dengan sepasang cakarnya yang tajam memanjang saat menebas Tang Wulin. Tang Wulin mengulurkan cakar naga emas kanannya untuk melindungi dirinya sendiri dan memblokir petir menghujani dirinya. Panas terik memancar dari baut secara instan saat serangan energi yang kuat itu bahkan mengguncang fisik Tang Wulin yang luar biasa. The Scarlet Fire Monkey King mengambil kesempatan untuk jatuh dari langit ketika mengacungkan cakarnya yang tajam ke Tang Wulin. Pergi! Tang Wulin berteriak marah saat dia melepaskan Golden Dragon Swords ke surga. Naga emas raksasa muncul dari bawah kakinya dan menabrak Scarlet Fire Monkey King. Ledakan memekik ketika hutan di sekitarnya mulai runtuh. Scarlet Fire Monkey King meledak ke udara dari tabrakan tetapi Tang Wulin juga terhuyung-huyung untuk 2 langkah sebelum dia berhasil menstabilkan dirinya. The Scarlet Fire Monkey King jatuh ke cabang pohon besar di kejauhan. Ada campuran kejutan dan kebingungan di matanya. Jelas bahwa itu dikejutkan oleh serangan kuat Tang Wulin. Tang Wulin juga sedikit gelisah.
Scarlet Fire Monkey King secara tak terduga sulit untuk dihadapi bukan hanya karena serangannya brutal, tetapi juga dilengkapi dengan kekuatan spiritual. Pada saat yang sama, pertahanannya cukup besar sehingga Golden Dragon Tang Wulin ke surga tidak berhasil melukainya dalam tabrakan frontal. Hebatnya, serangan itu hanya memaksanya mundur. Itu adalah binatang jiwa 10.000 tahun. Tidak hanya itu tanpa keraguan tapi juga bukan yang biasa. Itu memang varian 10.000 tahun jiwa binatang. Tang Wulin menarik napas dalam-dalam saat dia mengendalikan emosinya sejenak. Dia tahu bahwa dia tidak bisa membiarkan perasaannya mempengaruhi dia ketika berhadapan dengan musuh seperti itu dalam pertempuran. Tang Wulin menyipitkan matanya saat dia menatap Scarlet Fire Monkey King. Auranya mulai menguat. Dia tidak menggunakan baju perangnya karena dia menyimpannya untuk nanti. Itu adalah pilihan terakhirnya. Jadi dia tidak akan melepaskannya dengan sembarangan. Jika tempat ini adalah platform kenaikan roh, maka itu setidaknya platform menengah atau bukan platform legendaris. Kalau tidak, dia tidak akan menghadapi binatang buas yang kuat. Dia perlu memulihkan kekuatannya sebanyak mungkin untuk menghadapi ancaman tak terduga apapun yang bisa muncul kapan saja di masa depan. Mata Scarlet Fire Monkey King berguling-guling ketika tiba-tiba hilang dalam kabur. Anehnya, itu tidak lagi menerkam ke arah Tang Wulin tetapi melarikan diri ke kejauhan. Tang Wulin tertegun sejenak. Yang pasti, Scarlet Fire Monkey King sangat cerdas. Ia menemukan bahwa Tang Wulin bukanlah target yang mudah. Jadi ia memilih untuk segera melarikan diri. Tang Wulin menghela nafas lega juga. Dia sadar bahwa dia perlu mencurahkan seluruh upayanya untuk mengalahkan Raja Kera Api Scarlet. Varian Beast Soul 10.000 tahun bukanlah hal yang mudah untuk ditangani tanpa bantuan. Ayah. Suara memanggil Tang Wulin mengurangi keinginannya untuk bertarung. Sudut mulutnya berkedut sebelum menepuk paha Gu Yue. Tidak apa-apa sekarang. Turun. Baiklah. Gu Yue dengan enggan turun dari tubuh Tang Wulin dengan ekspresi ketakutan yang tersisa di wajahnya. Ayah. Apa itu tadi? Itu sangat menakutkan. Bab 885. Tang Wulin terdiam ketika dia memandangnya. Kekuatan Gu Yue tidak pernah kalah dengan dia. Dan dia merasa bahwa dia bahkan lebih tangguh daripada dia. Namun sekarang, dia telah berubah menjadi seorang anak yang membutuhkan perawatan konstan dari orang lain. Tidak masalah. Aku akan melindungimu. Tang Wulin membelai rambutnya yang panjang sementara Gu Yue meluncur ke lengannya dan berbicara dengan ekspresi puas di wajahnya. Ayah adalah yang terbaik. Telapak tangan Tang Wulin menegang. Bagaimana dia akan menghadapinya ketika dia terbangun di masa depan? Dia menghela nafas dalam-dalam sambil memusatkan perhatiannya untuk menilai situasi mereka. Siksaan Pulau Iblis mengajarkan untuk tetap sesantai mungkin. Tidak peduli betapa sulitnya situasinya. Dia akan mencoba menenangkan dirinya dalam waktu sesingkat mungkin bahkan jika dia secara emosional tidak stabil. Hanya dengan tetap berkepala dingin dia bisa menghadapi kesulitan apapun. Tang Wulin menenangkan dirinya dan melihat sekeliling mereka dengan susah payah. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah hamparan hutan purba. Dengan spekulasi sebelumnya bahwa ini adalah platform kenaikan roh, ia merasa semakin dan semakin besar bahwa ini adalah simulasi bintang kenaikan roh platform Great Stardew Forest. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa tanaman di sini lebih bersemangat dan lebih segar daripada yang ia temui di peron. Tampaknya juga lebih kuno. Dia berasumsi jika ini ada di dalam platform kenaikan roh, maka itu pasti bukan platform kenaikan roh menengah. Dia sudah pernah ke platform perantara sebelumnya. Dan vegetasinya tidak rimbun seperti ini. Selain itu, dia tidak akan dengan mudah menabrak binatang buas yang kuat dengan kekuatan yang sama dengannya. Mengingat kemampuan yang ditampilkan Raja Kera Api Scarlet sebelumnya, Tang Wulin takut bahwa ia perlu mengenakan baju sirah pertempuran untuk yang terbaik. Meskipun basis budidaya kekuatan jiwanya hanya peringkat 50. Master 6 cincin biasa sudah pasti tidak cocok untuknya lagi. Tang Wulin bisa dianggap sebagai tuan muda di dunia tuan jiwa sekarang karena penambahan baju tempur dan Golden Dragon Spear. Jika itu yang terjadi, Scarlet Fire Monkey King pasti berada di peringkat jiwa binatang dari basis budidaya 20.000 tahun untuk mencocokkannya. Apakah ini platform kenaikan roh yang maju? Dia tidak pernah benar-benar mengerti tempat itu.
Tetapi dia telah mendengar dari Gu Yue bahwa platform canggih adalah sumber daya utama dari platform kenaikan roh. Namun, ia masih memiliki penilaian dasar. Sebagai contoh, tempat berkumpulnya hewan-hewan buas yang lebih kuat akan memiliki lebih sedikit hewan buas. Ini karena setiap binatang jiwa yang kuat memiliki wilayahnya sendiri yang tidak dapat dilanggar oleh orang lain. Sangat jelas bahwa tempat di mana mereka berada sekarang adalah wilayah Scarlet Fire Monkey King. Di sisi lain, itu mungkin bahwa mereka akan bertemu dengan Beast Soul lainnya begitu mereka memasuki wilayah berikutnya. Namun, masalah yang paling penting saat ini adalah bagaimana mereka akan meninggalkan tempat ini. Platform roh kenaikan dilengkapi dengan jalan keluar khusus. Jadi orang hanya perlu menekan tombol untuk meninggalkan tempat itu. Seseorang juga bisa meninggalkan platform kenaikan roh dengan bertarung sampai mati di dalamnya. Hukumannya berupa kerusakan spiritual. Masalah yang dia hadapi saat ini adalah bahwa tidak ada tombol keluar di tubuh mereka sehingga mereka tidak bisa keluar dengan cara biasa. Namun, bisakah mereka pergi dengan bertarung sampai mati? Tang Wulin tidak tahu jawabannya dan tidak mungkin dia bisa mencoba metode ini. Bagaimana jika dia benar-benar mati? Selain itu, Tang Wulin pernah mendengar bahwa tingkat eksistensi tertinggi di platform kenaikan roh adalah dunia nyata. Jika Gu Yue dan dia berada di tempat itu sekarang, maka mereka akan benar-benar mati jika mereka terbunuh. Karena itu, ia harus sangat berhati-hati. Apapun yang terjadi, dia tidak terburu-buru untuk maju setelah mempertimbangkan ini. Hamparan wilayah milik Scarlet Fire Monkey King. Dan setidaknya dia masih mampu melawannya untuk saat ini. Tempat ini masih relatif aman. Selain itu, ia menggunakan kemampuannya yang mirip dengan mata Tuhan untuk mengamati sekelilingnya kapan saja. Sehingga ia bisa menemukan bahaya lebih cepat. Dia akan beristirahat dan mengatur ulang di sini terlebih dahulu dan merenungkan langkah mereka selanjutnya sejenak sebelum dia membuat keputusan lebih lanjut. Jika ini benar-benar tingkat tertinggi legendaris dari platform kenaikan roh, maka area inti Great Stardow Forest mungkin ada di sini. Tapi itu juga sangat tidak menyenangkan. Ini mungkin bisa menjadi tempat di mana dia bisa menemukan binatang jiwa 100.000 tahun. Jika dia dengan ceroboh pergi lebih dalam. Baik dia dan Gu Yue sudah selesai karena jika mereka bertemu dengan binatang jiwa 100.000 tahun. Di sisi lain, dia hanya perlu memilih arah yang benar dan secara bertahap menjauh dari inti jika ini benar-benar tempat. Dia harus bisa berjalan keluar dari tempat ini jika dia pergi jauh-jauh. Tentu saja, Tang Wulin tidak mungkin mengandalkan matanya untuk melihat kemana ia harus pergi. Kemampuan yang baru ditemukan dari jiwa bela diri Blue Silver Emperor-nya memberinya sumber informasi baru. Itu adalah tanaman. Tumbuhan di sekelilingnya memahami dunia ini lebih daripada yang pernah dia bisa. Pada titik ini, Tang Wulin berbicara kepada Gu Yue di sisinya. Gu Yue, aku akan bermeditasi sejenak. Saya akan mencari jalan keluar dari tempat ini. Tetap di sisiku dan jangan berjalan terlalu jauh. Oh, jawab Gu Yue dengan patuh. Tang Wulin tidak bisa menahan perasaan bingung ketika dia melihat Gu Yue berperilaku seperti ini. Gu Yue adalah wanita mandiri yang selalu disibukkan dengan pikiran di benaknya. Ada keintiman khusus di antara mereka berdua. Hubungan mereka terbentuk secara diam-diam selama bertahun-tahun. Gu Yue ini bukan Gu Yue di dalam hatinya lagi. Namun, dia sedikit berharap bahwa jika Gu Yue selalu begitu polos dan murni maka dia bisa kurang khawatir tentangnya. Dia menempatkan dirinya dalam posisi Gu Yue dan mempertimbangkan kepergiannya saat itu. Meskipun dia patah hati, jika dia benar-benar jatuh cinta padanya, maka kesedihannya akan lebih buruk daripada dia. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa dia tahu bagaimana mencarinya. Sementara dia tidak punya cara untuk menemukannya selama ini. Dia kembali kali ini. Jadi dia tidak akan pernah membiarkannya pergi tidak peduli apa. Tentu saja. Dia pertama-tama perlu mengkonfirmasi spekulasi bahwa orang dengan penampilan naer di hadapannya benar-benar Gu Yue. Kalau tidak, dia tidak berani memiliki momen intim dengannya meskipun dia mau. Tang Wulin menyilangkan kakinya dan berkonsentrasi. Dia melepaskan pikirannya melalui Blue Silver Emperor dan secara bertahap menyatu dengan tanaman di sekitarnya saat dia terhubung dengan mereka dalam suksesi. Sebelum kecerdasan spiritual tanaman dibangunkan,
Itu adalah bentuk kehidupan yang tidak bisa lebih sederhana. Tanaman itu mirip dengan logam sebelum penempaan roh selesai. Mereka memiliki vitalitas tetapi bukan kecerdasan. Di sisi lain, tanaman itu bisa menjadi makhluk jiwa tipe tanaman begitu kecerdasan spiritual mereka dimulai. Sangat mungkin bahwa tanaman itu bisa menjadi lebih kuat daripada binatang jiwa biasa. Tetapi binatang jiwa jenis tumbuhan itu sedikit dan jauh di antaranya. Bagaimanapun juga, metode Tanggulin tidak mengharuskannya menghubungkan tanaman dengan kecerdasan spiritual. Dia hanya akan membutuhkan mereka untuk memberitahunya tentang jalur berbahaya dan aman. Segera, dia menemukan jawabannya. Tanaman biasa di tanah memberinya sedikit umpan balik dan terasa kosong. Tetapi pohon-pohon besar yang besar itu memberinya informasi dan panduan yang akurat. Tanaman ini memberinya gambar dua arah. Arah pertama seperti jurang maut sementara arah lainnya cerah dan cerah. Tidak ada keraguan bahwa Tanggulin telah menemukan jawabannya. Tanggulin segera sangat gembira dengan penemuan seperti itu. Dia membuka matanya dan melompat dari tanah. Namun, dia terkejut menemukan bahwa Gu Yue tidak di sisinya. Dia buru-buru melepaskan kekuatan spiritualnya dan mencarinya dengan perspektif Tuhan. Untungnya, dia tidak berjalan jauh. Hanya sekitar 300 meter darinya. Dia menundukkan kepalanya saat dia dengan gembira mencari sesuatu di semak-semak. Sudah ada beberapa bunga liar berwarna-warni di tangan kirinya. Dan dia tampak bersemangat. Senyum di wajahnya terasa pahit bagi Tanggulin karena mereka tidak lagi memiliki teman dari Shrek Academy. Iya nih, gadis mana yang tidak suka bunga segar? Sementara itu, dua sosok tiba-tiba muncul dalam perspektif Tuhannya. Satu menerkam ke arahnya sementara yang lain langsung menuju Gu Yue. Mereka berdua muncul entah dari mana dan bergerak dengan kecepatan luar biasa. Gerakan mereka tak henti-hentinya. Ini tidak bagus. Bersambung.